Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that bitch, bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45 scope attached. Like whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like go. Got me all in the playlist because she fucking me the most. Like that. Break it down, bring Pak, nama saya Leonus Sombing. Saya akan membuat penjelasan tentang perlawanan VOC terhadap Kerajaan Mataram. Berikut adalah penjelasannya. Perlawanan Mataram terhadap VOC. VOC memiliki latar belakang oleh perlawanannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan ini adalah yang sudah dibuat oleh rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Dengan semua tersebut, mereka merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC, yaitu yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Jalannya perlawanan, yaitu pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan. Dan juga bukan hanya itu, namun mereka juga mempersiapkan perbekalannya untuk kedepannya. Untuk menyerang Batavia dengan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC-nya, yaitu adalah J.P. Chok. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga mereka dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu masih belum berhasil sama sekali. Tahun 1629 mereka kembali mengumpulkan pasukan di Mataram dan diberangkatkan kembali menuju ke Batavia. Mereka belajar dari kekalahan terdahulu Sultan Agung dengan meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Bukan hanya itu, VOC juga mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang disiapkan oleh pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras yang sudah disiapkan oleh tentara Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram dan kembali dikalahkan kembali. Oleh karena itu, pasukan Mataram pun semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga terus mengalami kegagalan. Dan pada akhir perlawanan, upaya Sultan Agung mengalami kegagalan yang disebabkan oleh, yaitu pertama, persediaan makanan yang sudah disiapkan oleh Mataram dibakar oleh Belanda. Kedua, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Ketiga, persenjataan yang tidak seimbang. Dan yang keempat, jarak Mataram ke Batavia sangat jauh dan cukup melelahkan sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat. Ia memerintah pada tahun 1644 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC tanpa ada pun yang mengetahuinya. Selain itu, bersikap sewenang-wenangnya kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, timbul berbagai perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya. Baik, sekian dari penjelasannya. Dari penjelasan tersebut, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah jika kita ingin memimpin, sebaiknya kita harus tahu apa yang akan kita lakukan untuk memajukan negara tersebut ataupun wilayah daerah tertentu tersebut, agar daerah tersebut maju. Oleh karena itu, berikut dari semua penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.